Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Inspirasi Pagi kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Paramita Bermawi. Dan seperti biasa dalam program Inspirasi Pagi kita akan membahas terkait dengan isu-isu yang terjadi kali ini di kota Surabaya juga. Dan sudah bersama dengan saya kali ini ada Bapak Baktiono Ketua Pansus Raperda PALD dan juga anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan masa depan sanitasi dan juga air bersih yang ada di kota Surabaya. Seperti yang kita ketahui bersama Pak Baktiono, kita kan berada di kota Surabaya di mana industri di sini berkembang dengan begitu pesat. Kalau kita melihat dari ranah ketersediaan air bersih untuk masyarakat kota Surabaya, apakah memang kita itu bisa dibilang sudah siap, kemudian juga sudah kompeten atau bagaimana Pak Baktiono? Ya, jadi ketersediaan air bersih di kota Surabaya ini sejatinya sudah disediakan sejak zaman penjajah, ya, zaman Belanda. Jadi kota-kota besar seperti Surabaya, dia secara otomatis Belanda itu menyediakan jaringan-jaringan pipa, kalau sekarang PDAM. Dibangun bahkan Surabaya itu juga sampai membantu Kabupaten Gresik. Itu sejak zaman Belanda. Itu buktinya ada di daerah Duku Pakis, itu area yang tertinggi di kota Surabaya, itu bisa mengalir sampai ke Kabupaten Gresik. Karena waktu itu Kabupaten Gresik belum mempunyai pengelolaan air untuk air minum. Surabaya sudah. Nah, saat ini pun target kota Surabaya untuk bisa menyediakan dari air PDAM itu sampai ke setiap rumah targetnya 100%. 100% jaringan sambungan rumah harus tersedia dan juga 100% airnya bisa langsung dinikmati tanpa pompa. Baik. Ya, kalau sekarang ini kan memang kota Surabaya sendiri sedang serius sekali untuk menggodok Raperda pengelolaan air limbah domestik atau PALD begitu Pak Baktiono. Sebenarnya sesegera apa regulasi ini itu harus disahkan kalau kita melihat kondisi kesiapan kota Surabaya sendiri, bagaimana Pak Baktiono? Kalau pengelolaan air limbah, ya, jadi saat ini karena kita Surabaya sudah declare bahwa Surabaya adalah smart city. Jadi semuanya dikelola secara cerdas, modern, bahkan juga secara digital juga. Maka saat ini PDAM pun, kalau kita ngomong PDAM lebih dahulu, kita juga sedang gencar-gencarnya untuk bisa mengganti pipa-pipa yang zaman Belanda itu ya, karena terjadi banyak korosi. Nah, saat ini kita akan mengganti ya secara bertahap karena ini jumlahnya ribuan kilometer. Betul. Baik pipa primer yang besar sekali, pipa sekunder sampai pipa tertier yang ada di kampung-kampung itu. Dari baja kita ganti dengan PU, polyethylene yang tahannya sampai ratusan tahun juga dan itu tidak bisa korosi. Jadi mereka itu licin dan lebih cepat untuk mengaliri air sampai ke warga. Dan juga PU ini jenis pipanya ini itu lentur. Jadi dia lebih awet karena kalau pipa-pipa yang lama itu kena alat berat atau truk-truk yang kendaraan berat, dia kena getaran, retak. Dan apalagi kalau sudah korosi itu akan terjadi keretakan itu. Oke, baik. Melihat dari bagaimana kesiapan kota Surabaya sendiri terkait dengan penyediaan air bersih begitu. Sekarang yang saya cukup bagaimana ya, cukup menjadi sebuah pertanyaan begitu ya. Karena kota Surabaya sendiri ini kan memang dekat sekali dengan lokasi-lokasi industri. Lalu bagaimana penanggulannya, apakah dari kota Surabaya sendiri sudah menyediakan atau memiliki wadah tersendiri untuk menanggulangi penyebaran dari limbah-limbah begitu? Karena kita mengetahui sendiri bahwa rumah-rumah warga, kemudian
mungkin akses ke air bersih, tidak semuanya bisa terakses dengan begitu baik, Pak Baktiono. Lalu bagaimana kesiapan Kota Surabaya terkait dengan hal ini untuk mereka-mereka yang mungkin tidak bisa mengakses dengan cepat? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita ini dataran rendah, Kota Surabaya, dan air baku untuk pengelolaan air bersih, terutama yang dialirkan lewat PDAM, itu semuanya dari aliran Sungai Brantas. Sungai Brantas itu pencemarannya sangat tinggi, karena di wilayah aliran Sungai Brantas itu banyak industri-industri, mulai dari kita lihat Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, itu mulai pabrik-pabrik besar yang mayoritas itu membuang limbahnya, itu berbagai macam industri ya, ke kali itu. Jadi yang tercemari ini bukan Surabaya saja, tapi kota kabupaten di wilayah itu. Nah, ini memerlukan penertiban yang benar-benar baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi khususnya yang mengeluarkan izin-izin itu, sampai ke pemerintah daerah itu. Nah, Surabaya juga airnya itu dari situ. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, makanya kita ini kos produksi PDAM di Kota Surabaya ini paling mahal. Mahal supaya apa? Ya karena airnya tadi itu pencemarannya tinggi, sehingga bahan-bahan untuk treatment air itu supaya bisa sampai diminum, itu benar-benar sudah memenuhi standar baku mutu internasional. Gitu. Nah, terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Surabaya, misalnya kita punya SIER, Surabaya Industri Estate Rungkut, itu sudah didirikan sejak tahun 1980-an. Kalau di sana aman karena kita punya IPAL terpadu dan terpusat di wilayah SIER itu. Jadi semua limbah-limbah industri itu masuk ke instalasi pengelolaan air limbah di daerah SIER itu. Setelah itu dia dikelola, diolah sehingga sampai bisa bersih airnya, baru dialirkan ke yang lain. Nah itu. Nah, saat ini dalam kita membahas raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, ini nanti akan berbeda karena kita skupnya itu seluruh Surabaya. Ya, baik nanti itu hotel, restoran maupun rumah tangga, nanti kita buatkan jaringan tersendiri. Mirip kita seperti Singapura. Singapura itu sudah 100% itu pengelolaan air limbah domestiknya Singapura itu sudah terkelola dengan cukup baik. Sehingga airnya itu bisa langsung sampai diminum. Dari keran bisa langsung dikonsumsi. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali terkait dengan pengelolaan limbah domestik ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, pemirsa, Inspirasi Pagi akan kembali hadir ke hadapan Anda sesaat lagi. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Kembali lagi di program Inspirasi Pagi, pemirsa, kami masih membahas terkait dengan masa depan sanitasi dan juga air bersih yang ada di Kota Surabaya. Tadi sebelum jeda begitu ya, kita sempat membahas sedikit terkait dengan pengolahan limbah domestik bersama dengan Pak Baktiono. Kalau kita melihat begitu ya, Surabaya ini kan termasuk kota yang besar, kayak kota metropolis, yang mana masyarakatnya juga banyak begitu. Lalu bagaimana dengan pengolahan limbah domestik? Apakah ada raperda tersendiri, ada aturan tersendiri terkait dengan pembuangan limbah domestik ini, Pak Baktiono? Ya, saat ini Komisi B ditunjuk untuk membahas tentang raperda pengelolaan air limbah domestik. Dan saya ditunjuk sebagai ketua panitia khususnya. Jadi dalam draft ini, kita saat ini akan membuat
sebaik mungkin untuk pengelolaan air limbah ini, paling tidak yang mencontoh dari negara-negara lain tadi yang sudah 100%. Seperti Singapura tadi begitu Singapura ya? 100%. Belum daerah-daerah lainnya seperti Hong Kong, negara-negara modern, itu mereka mengelola cukup luar biasa. Dan memang biayanya tinggi. Betul. Tapi kita tetapkan dahulu untuk urusan biaya nanti. Karena kita juga bisa kerjasama dengan pihak ketiga, juga dari luar negeri juga bisa. Jadi yang saat ini existing, itu ya dibuang ke selokan, dibuang ke saluran, betul, semuanya. Nah, ada yang limbah domestiknya warga. Untuk septic tank, itu disimpan saat ini ya. Dan untuk yang air limbah lainnya, bekas cucian, betul, mandi, juga untuk rumah tangga sehari-hari, itu dibuang di saluran. Betul. Itu yang seharusnya kalau negara lain itu tidak boleh. Itu bisa dikelola. Baik. Ya. Jadi nantinya itu kita ada di rumah tangga, ini kita siapkan ada 2 saluran. Tapi ini hak tiap warga. Jadi yang saat ini juga pemerintah kota sudah memulai sejak 10 tahun yang lalu. Jadi di daerah-daerah padat, tapi khusus untuk septic tank, kita sudah menyiapkan septic tank komunal. Ya, komunal itu dari 5 rumah itu ada sendiri. Dari setiap kampung ada. Nah, itu nanti tujuan ke depan yang ini akan kita kelola. Dan berikutnya nanti yang limbah rumah tangga itu dibuatkan saluran tersendiri yang nantinya akan terpusat. Terpusat dikelola secara modern, tidak lagi dibuang di saluran umum. Jadi nanti saluran-saluran kita ini jangan sampai ada air yang menumpuk seperti saat ini. Di air itulah itu sumber penyakit. Betul, belum lagi nyamuk. Nyamuk, tikus, belum hewan-hewan lainnya. Dan itu juga kalau menguap, itu bisa juga menimbulkan penyakit. Ya, memang yang menarik adalah di Surabaya sendiri mungkin tidak di pusat kota saja ya, tapi di sebagian daerah pinggir kota Surabaya begitu kan memang termasuk menjadi padat dengan penduduk. Kita lihat di utara, kemudian di bagian timur juga sama. Kalau sudah begitu, apakah masih bisa menerapkan cara yang sama, Pak Baktiono? Masalahnya kan sekarang ini kita banyak sekali perumahan yang begitu padat begitu ya, satu rumah dengan rumah lain ini begitu rekat. Nah ini apakah masih bisa menggunakan sistem septic tank komunal tadi? Ya, itu tujuan kita memang septic tank komunal dan ini sudah kita terapkan. Kan kita Surabaya ini cukup padat ya, betul, jadi rumah-rumah ada yang dikoskan, dikontraknya karena sistem perumahannya masih sistem horizontal. Jadi di situ makanya Surabaya setiap rumah sekarang harus punya 1 septic tank. Dulu nah, kalau kan ada. Punya gimana Pak? Pemerintah yang membantu. Kita sudah ribuan membantu gratis septic tank maupun jamban warga. Sudah. Kalau sekarang hampir selesai, hampir habis. Dan itu septic tanknya kita buat secara komunal tadi. Berarti jambannya setiap rumah itu pribadi. Makanya sekarang hampir tidak ada jamban umum atau ponten umum. Betul. Kalau dulu kan banyak ya, dan dibuang banyak di sungai itu nggak boleh. Nah, saat ini pun kita tidak boleh mencemari tanah kita, mencemari air bawah tanah kita. Karena kalau terlalu mepet jarak tadi, jamban dengan jamban dan septic tanknya itu juga bisa rawan menimbulkan penyakit. Ya, maka nanti kita komunalkan dan pemerintah nanti yang mengambil. Nah itu nanti akan dikelola hasilnya untuk septic tank. Dan untuk limbah rumah tangga, airnya itu pun ya nanti tidak boleh dialirkan dan kita beri pipa khusus. Ini beda lagi dengan pipa PDAM tadi itu ya Pak ya? Beda lagi ya? PDAM beda. Tapi nanti sistemnya, waktu dalam pembahasan ini kita pakai sistem seperti PDAM yang PDAM punya.
Tapi ini beda loh, jaringan air PDAM dengan ini beda. Kurang lebih idenya seperti itu, tapi dengan jalur yang berbeda. Berbeda, nanti pipanya berbeda. Baik, mungkin itu menjadi kekhawatiran warga masyarakat karena biasanya di luar sana mungkin banyak yang berspekulasi, wah dengan caranya mirip dengan punya PDAM, mungkin apakah dengan ini yang sama kah, jalur yang sama atau tidak, ternyata bukan. Tapi kalau kita melihat kembali begitu, berbicara soal limbah juga begitu, yang mana memang pada dasarnya ada aturan yang dibuat untuk melindungi sumber air, terlebih yang ada di kota Surabaya begitu Pak Baktiono. Kalau kita melihat Perumda Surya Sembada saat ini ya, bagaimana dengan anggaran dan juga teknologi yang ada di kota Surabaya? Dengan dana yang besar kan harusnya mungkin ekspektasi warga ya adalah hal yang sama juga, setara begitu. Bagaimana Pak Baktiono? Jadi kalau sekarang masyarakat ngomong PDAM, kan sekarang kan Perumda Surya Sembada. Jadi yang mengelola untuk air minum. Jadi jangan sampai nanti dipelesetkan ini perusahaan daerah air mandi kan gitu. Makanya kita ganti semua pipa-pipanya nanti untuk PDAM-nya seperti itu. Dan kenapa PDAM saat ini ya kita berusaha untuk keras karena tarif PDAM sedunia itu yang paling murah kota Surabaya. Ini sudah hampir 15 tahun tarifnya tidak ganti. Ini 1 meter kubik kita menjual ke warga itu Rp300, itu tarif sosial. Padahal kos produksinya itu 1.200 per meter kubik. Jadi ongkos produksi, mengelola air, juga untuk biaya-biaya lainnya itu segitu. Tapi kita bisa jual ke warga tarif subsidi Rp300. Apakah kita rugi? Tidak. Karena kita ada tahapan tarif tadi. Yang paling mahal 7.000 per meter kubik. Jadi ada cross subsidi. Tapi di situ 70% itu rata-rata ya Rp300. Inilah tekad semangat Surabaya agar seluruh warga kota Surabaya bisa menikmati air bersih lewat PDAM atau Perseroda Surya Sembada. Karena apa? Agar warga tidak mengambil air bawah tanah. Nah itu yang ditakutkan begitu Sumur ya Pak? kita ini ada yang itu, termasuk perusahaan-perusahaan besar. Tidak boleh. Karena Surabaya ini per tahun permukaan air tanah ini turun 5 cm. Bayangkan kalau 10 tahun itu setengah meter. Nah kalau 50 tahun itu turun sampai berapa itu? Kalau itu tidak ada permajaan juga begitu ya Pak ya? Itu makanya kalau itu turun, itu nanti yang terjadi apa? Ya bisa banjir, rob. Karena dari permukaan air laut itu kita turun terus. Nah, cara mencegahnya juga gitu. Kita melarang warga untuk menggali sumur atau mengambil air bawah tanah. Tapi pemerintah kota harus bisa mencukupi kebutuhan air bersih ke setiap rumah tangga tadi. Nah, betul. Baik, kita akan lanjutin kembali perbincangan bersama dengan Pak Baktiono ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Beragam kabar yang mengemuka. Pemirsa, PSSI resmi memberhentikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Mampukah sang pelatih baru menukangi Timnas Indonesia? Paling utama adalah komunikasi harus berjalan dengan lancar. Berbagai tema dan bahasan diskusi. Bisakah Benyamin Netanyahu segera ditangkap atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang telah ia lakukan? Saya melihat bahwa ini sebenarnya kita patut optimis dan berbesar hati. Kabar Petang live di TV One. Masih di program Inspirasi Pagi, pemirsa, kita masih membicarakan terkait dengan masa depan sanitasi dan juga air bersih yang ada di kota Surabaya. Tadi kita juga sempat membahas selain soal air bersih, kita juga membahas terkait soal limbah begitu. Yang mana persoalan limbah ini mungkin kalau di kota padat penduduk seperti kota Surabaya itu menjadi persoalan tersendiri begitu Pak Baktiono. Nah kalau dari Pak Baktiono sendiri, regulasi apa yang sebetulnya diharapkan dari Pak Baktiono? Ya, makanya pemerintah kota mengajukan raperda tentang pengelolaan air limbah domestik. Ini
sangat bagus sekali karena kita nanti menuju kota Surabaya yang benar-benar bersih, ya, clean and clear, bersih dan jernih, ya. Bersih dari sampah, clear, airnya clear nanti. Bahkan ini nanti ke depan ya juga untuk supaya Surabaya tidak banjir seperti negara lain. Gitu. Betul. Negara tetangga kita kan nggak banjir. Gitu. Iya, karena airnya memang dikelola dan sistemnya juga sana memang sudah modern, negaranya memang kecil, jadi mereka memeras untuk berpikir sehingga huniannya tidak boleh hunian horizontal, semua huniannya hunian vertikal. Berbeda dengan Indonesia. Beda begitu ya? dengan hunian vertikal itu air limbah domestiknya, air limbah untuk rumah tangga maupun air limbah untuk kegiatan usaha itu bisa dikontrol langsung oleh pemerintah. Nah, dengan Raperda ini kita juga akan mengontrol itu dengan faktor kesulitan yang memang cukup tinggi karena huniannya hunian horizontal. Bahkan biaya menurut profesor pakar yang menyampaikan ini tidak murah kalau se Surabaya. Betul. Ini sudah bicara triliun. Tapi tidak apa-apa, kita buatkan dahulu. Bukan hal yang mustahil begitu ya Pak Bagiono? Bisa. Kalau penjajah aja bisa, kota Surabaya sudah merdeka, harus bisa. Tapi kalau kita lihat kan tadi dari segi pendanaan itu memang tidak murah. Apakah nanti akan ada sebuah kesempatan begitu antara mungkin pemerintah kota Surabaya yang berkolaborasi bersama dengan instansi swasta misalnya atau dinas-dinas terkait yang nantinya mungkin akan ikut ambil andil di dalam penyuksesan visi misi ini? Jadi ini semua harus terlibat. Memang yang mengajukan draft Raperda ini adalah DSDABM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, yang mengatasi tentang perbaikan jalan, jembatan, saluran saat ini. Tapi ini bukan tanggung jawab dari satu dinas ini saja, karena kita nanti akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, itu pasti. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, pasti, karena nanti bersentuhan dengan masyarakat kecil juga. Perseroda Surya Sembada atau PDAM terlibat karena PDAM ini yang punya keahlian untuk memasang jaringan PDAM. Kita libatkan. Sebab gini, pengalaman kami yang kami lihat, kami belajar di Kabupaten Badung, di Pulau Bali di sana, itu sentralnya pariwisata. Betul. Hotel, restoran yang besar-besar semua itu di kawasan Kabupaten Badung di Bali. Itu 20 tahun yang lalu sudah memasang yaitu untuk pengelolaan air limbah domestik. Semua dari warga di sana, dari hotel, restoran, perusahaan apapun, itu sudah dibuatkan jaringan itu dan bekerja sama dengan luar negeri. Tapi pemasangannya kalau saya amati masih cara konvensional, seperti masang box culvert yang dia gali, dia tanam pipanya yang besar terbuat dari beton itu, terus ditutup. Bayangkan waktu kami lihat di sana, kami lihat itu merusak badan jalan pasti. Padahal merusak badan jalan nanti mengembalikan lagi itu juga biaya cukup tinggi. Betul. Dan mengganggu pemakai jalan. Berarti justru untuk di jangka panjangnya maintenance-nya terlalu besar begitu ya? Iya, cara bekerja seperti itu saya lihat itu biayanya cukup besar. Belum nanti kalau terjadi keretakan rumah-rumah karena penggalian itu. Betul. Dan pipanya itu besar sekali. Gitu. Itu diameternya itu bisa mencapai sampai bisa 2 meter itu. Yang ditanam di situ. Lah belum nanti di jalan-jalan sempit, di gang-gang sempit. Lah kita punya teknologi yang dilakukan oleh Perseroda Surya Sembada atau PDAM. PDAM kita kalau menggali dan memasang jaringan pipa, baik pipa, saya sampaikan pipa primer, pipa yang cukup besar, pipa sekunder yang juga pipa sedang, itu dengan cara ditarik. Kenapa? Bahan pipa yang dipasang tadi, yang saya sampaikan polyethylene tadi, yang lentur, kuat, dan juga licin, tahan lama, itu ditarik
di suatu daerah tertentu ditarik dan nanti berapa puluh meter keluar lagi, ditarik lagi sampai ke kedalaman yang tanah yang lunak tadi supaya lancar ditarik tadi. Jadi tidak mengganggu permukaan tanah, tidak mengganggu jalan yang ada, tidak mengganggu perumahan maupun pemakai jalan. Itu kan lebih aman. Makanya kita melibatkan juga Perseroda, Surya Sembada atau PDAM tadi. Baik, berarti nanti kita akan menunggu perkembangannya seperti apa begitu ya, Pak Baktioro. Tadi saya tuh kita sempat ngobrol begitu sebelum kita kembali ke segmen kami begitu. Tadi kita sempat membahas terkait dengan proses pengambilan limbah yang mana diharapkan tuh paling tidak setidaknya 11-12 kita menganut sama milik yang paling dekat sendiri adalah Singapura begitu. Nanti apakah Kota Surabaya juga akan mengamalkan setidaknya cara yang sama atau ya kurang lebihnya begitu sama? Minimal sama, tapi dalam gagasan berkembang di panitia khusus ini berbeda. Oke, bagaimana itu? Ya, kalau di Singapura misalnya, di negara lain, kalau mau mengambil limbah domestik seperti septic tank di rumah tangga, kita beritahu lebih dahulu warga setempat. Izin begitu? Izin ya. Dan itu kapan bisa diambil? Itu memerlukan waktu. Kalau pemerintahnya siap, vendornya siap, tapi yang diambil belum siap karena tidak ada orang, karena mereka keluar kota, keluar negeri, urusan lain, ini beda, ini cukup mengganggu. Maka dalam pembahasan pansus berkembang. Ya, tadi sudah kita tetapkan nanti dalam raperda ini setiap perumahan septic tanknya itu harus di depan. Oke, baik. Ya, di Surabaya. Di Surabaya. Surabaya. Daerah lain ternyata sudah seperti itu. Cuma cara pengambilannya harus izin. Kalau ini tidak. Ya. Kalau saat ini yang secara konvensional, kalau tidak penuh, tidak meluap, kita tidak kontak untuk, mohon maaf, sedot WC. Nah, kalau ini tidak. Kalau itu sampai penuh dan bertahun-tahun tidak diambil, itu akan terjadi pencemaran lingkungan. Belum lagi kalau ini ya, ada beberapa kasus yang sampai meledak begitu sampai ya. Sampai banjir, sampai meledak. Betul. Itu akan keluar mencemari lingkungan. Nah kalau ini tidak, karena tanpa izin nanti akan disediakan jalur pipa khusus di setiap rumah tangga yang setiap saat bisa dibuka dan diambil tanpa memberitahu izin. Tanpa izin kepada rumah tangga itu. Lewang itu juga barang-barang yang harus dibuang gitu loh. Kalau begitu berarti apakah nantinya di setiap rumah begitu memang ada nantinya akan ada pembangunan untuk pipa itu sendiri atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita sarankan akan setiap rumah tangga membangun pipa itu yang bisa nanti dari penyedot tadi tinja lah kasarannya, mohon maaf ya, dari septic tank itu dari pemerintah itu langsung dia mencolokkan ke tempat itu. Dan bisa mengambil secara berkala tanpa izin dari pemilik rumah. Sehingga apa? Kita tetap lingkungan kita ini bersih, air bawah tanah terjaga tetap bersih, juga tanah-tanah itu tidak mencemari lingkungan. Baik, baik. Ya, Pak Baktioro, semoga pesan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Kota Surabaya yang mana mungkin masih awam begitu terkait dengan air bersih dan juga pengelolaan limbah yang ada di Kota Surabaya. Terima kasih Pak Baktioro untuk waktu dan juga kesempatannya. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa Inspirasi Pagi. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Saya Paramita Bermawi. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh